Kesimpulan, apa yang Gereja Seventh-day Adventist pahami, yakini mengenai doktrin ini adalah yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan peta Allah. Gambar dan peta Allah ini bermaksud karakter Allah sendiri. Yang kedua, manusia memiliki kepribadian, kuasa, kebebasan berpikir, dan berbuat. Jadi kita meyakini apa yang Alkitab katakan, Tuhan menciptakan manusia yang memiliki kepribadian. Apabila kita bercakap mengenai kepribadian, em, kita sedang bercakap mengenai satu ciptaan yang hidup, boleh berpikir, boleh mengambil keputusan, dan memiliki perwatakan tersendiri. Orang yang satu berbeza perwatakan dengan yang satu, berbeza keyakinan dengan yang satu, berbeza cara berpikir dengan yang satu. Inilah sifat manusia. Dan manusia itu terdiri daripada kesatuan tubuh, pikiran, dan roh. Di gereja kita meyakini berdasarkan apa yang Alkitab katakan bahwa kita ini manusia dibentuk ataupun terdiri dalam tiga elemen ataupun tiga kesatuan, yaitu ada physical, yaitu tubuh, pikiran, dan juga roh. Empat, manusia diciptakan dari debu tanah dan Allah menghembuskan nafas hidup yang adalah zat kehidupan kepada manusia. Oke. Ketika jatuh dalam dosa, maka peta Allah dalam diri manusia rosak. Manusia akan mati dan keturunannya mewarisi keadaan ini. Inilah keyakinan gereja kita terhadap apa yang Alkitab katakan bahwa pada mulanya manusia itu sempurna, memiliki gambar dan peta Allah sendiri, kekudusan yang seperti Allah, dan eh, ketika berdosa, manusia ini ataupun gambar Allah di dalam manusia, karakter Allah dalam manusia itu rosak, walaupun tidak langsung rosak, tetapi secara perlahan-lahan mulai hilang karakter Allah di dalam em, manusia ini, dan manusia menghadapi risiko kematian, bukan saja Adam dan Hawa yang melakukan pelanggaran yang pertama ini yang menghadapi risiko ini, tetapi keturunan seterusnya sampailah kepada keturunan kita mewarisi keadaan berdosa ini. Bukan mewarisi dosa, tetapi mewarisi keadaan. Kita harus pahami mewarisi dosa itu berbeza dengan mewarisi keadaan yang berdosa. Manusia dilahirkan dengan kelemahan dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Ini yang kita sebut tadi, mewarisi keadaan yang berdosa. Kalau kita bilang mewarisi dosa, kalau orang tua kita ada misalnya dosa perzinahan, maka kita yang anak-anak ataupun cucu-cucu mewarisi dosa itu, sehingga walaupun kita tidak buat mungkin perzinahan itu, kita masih disebut berdosa dalam hal perzinahan. Tapi tidak begitu yang diyakini oleh gereja kita. Kita meyakini bahwa yang diwarisi adalah keadaan berdosa. Maksudnya kecenderungan untuk berbuat dosa. Kita lahir saja, kita ada kecenderungan, dan secara alami tubuh kita, pikiran kita, dan seluruh aspek kehidupan kita cenderung dan cenderung untuk melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Yang ketujuh, Allah melalui Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan dirinya, dan oleh pekerjaan Roh Kudus hendak mengembalikan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu kembali kepada petanya. Jadi meskipun um, manusia memilih untuk memberontak, memilih untuk melanggar perintah Tuhan di di
awal penciptaan, setelah penciptaan. Tetapi ketiga-tiga oknum kealahan ini tidak membiarkan, tidak langsung menghapus manusia, tetapi mereka melakukan rancangan yang kedua, yaitu melakukan rancangan penebusan untuk manusia. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang ini, di mana rancangan penebusan dan keselamatan itu masih dilakukan oleh kealahan. Tak pergi kepada bahagian yang ketiga, yaitu bagaimana Allah menciptakan manusia. Dalam uh, pembahasan yang lalu, saya pikir saya sudah ada sentuh sedikit mengenai ini. Pertama, dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kealahan. Mari kita baca dalam Kejadian ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan ke-7. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita coba juga baca dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-38. Dalam Lukas 3 ini bercakap mengenai em, ya Lukas 3 ini bercakap mengenai silsilah silsilah daripada daripada Adam sehinggalah kepada Yesus Kristus. Dan di ayat yang terakhir Lukas 3 ayat 38 ini berbunyi, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tapi saya perlu rujuk sebentar di bahagian di buku ini, siapa tahu ada kesilapan sedikit. Ya, enam lah. Jadi kalau saya perhatikan di dalam versi bahasa Yunani, Kejadian 1 ayat 26 atau 27 tadi itu, kita lihat eh, apa kata yang digunakan untuk image. Di sini Baselem dan Basal Basalmo. Dia cuma hanya sebut an image. Ada yang lain, nah, in an image juga. Kalau di pasal yang sebelumnya masih menggunakan kata yang sama, gambar, dan lagi kan, likeness. Ya, di apa di bagian serupa dengan kita, yang menggunakan juga kata yang lain, demut ataupun eh, likeness, keserupaan lah kan, ada kesamaan. Jadi jelaslah bahwa Allah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa kealahan. Walaupun eh, banyak reference rujukan Alkitab dan rujukan yang lain yang memberikan kepada kita keyakinan bahwa Allah itu tidak wujud dalam bentuk fisikal, tetapi wujud dalam bentuk roh. Em, Sementara manusia pula wujud dalam bentuk fisikal. Jadi beberapa orang menafsirkan ayat ini ataupun kata gambar dan peta ataupun rupa kealahan ini sama seperti menggambarkan bahwa bentuk tubuh yang sama dengan kealahan.
Sementara banyak juga yang tidak ataupun agak bertentangan dengan ini karena eh, meyakini ataupun fokus kepada keyakinan bahwa kealahan itu wujud dalam bentuk bentuk roh. Tetapi yang pastinya adalah tafsiran yang eh, terbaik untuk kita lihat di sini adalah gambar dan rupa menurut gambar dan rupa Allah ini lebih cenderung bercakap mengenai keadaan kita secara rohani dan bagaimana kita berpikir, seperti mana kekudusan kita juga dikatakan sesuai dengan kekudusan Allah itu sendiri. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Menarik juga untuk kita baca Kolose 1 ayat 15. Kita boleh buka di Alkitab kita masing-masing. Ia ataupun Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mungkin versi ini kurang apa? Mungkin beberapa orang memahami ini kurang jelas. Kita lihat di versi Borneo. Dia atau Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Yang dimaksudkan tidak kelihatan di sini bukan Allah, bukan gambaran, tapi Allah. Itu yang membuat beberapa orang bingung. Kita lebih paham ini dalam versi King James Version. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Jadi Yesus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, bukan gambar itu yang tidak kelihatan, tapi Allah yang invisible. Kejadian 2 ayat 7 kita melihat bagaimana Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dari benda yang paling hina, paling tidak bernilai. Kejadian 2 ayat 7 juga menyatakan setelah dibentuk daripada tanah, Allah menghembuskan nafas hidup ataupun dalam bahasa Ibraninya adalah nefes kepada ke hidung manusia. Mungkin kita tertanya-tanya, kenapa dibentuk daripada debu tanah bukan dari eh, benda atau bahan yang lain? Ini sudah kita jawab di pembahasan yang lalu. Mungkin timbul pertanyaan yang lain, kenapa dihembuskan di hidung? Kenapa bukan di mulut? Ini pertanyaan yang lain yang agak pelik juga, tetapi em, saya belum pernah coba ketahui lah, coba dalami. Yang pastinya dikatakan Allah menghembuskan nafas hidup itu ke hidung manusia. Dan banyak orang salah memahami mengenai ini, salah paham. Terutama bila membaca dalam pengkhotbah berapa itu deh? Pengkhotbah 2 ayat 27 kah? Saya coba buka dulu. Hmm, mana sudah itu? Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti yang semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Apabila membahas tentang ini banyak orang yang salah faham. Mereka memahami bahwa nafas hidup ataupun roh yang dihembuskan oleh Tuhan di hidung manusia ini adalah satu benda hidup, tetapi sebenarnya adalah benda mati. Saya pikir kita sudah bahas bahkan di pertemuan yang lalu. Eh, saya ringkaskan sejalah kembali bagi yang belum mengikuti. Jadi manusia, formula manusia diciptakan adalah debu tanah dicampur dengan
nafas hidup ataupun roh yang dihembuskan oleh Tuhan ke hidung manusia, barulah menjadi manusia yang hidup. Dan banyak orang salah paham bahwa nafas hidup ini adalah benda hidup, tapi sebenarnya adalah benda mati. Benda mati maksud saya adalah tidak ada kepribadian seperti manusia tadi itu, tidak boleh mengambil keputusan, tidak boleh membuat keputusan, tidak boleh berpikir, tidak ada perasaan, dan itulah sifat bagi debu tanah dan nafas hidup ini. Tapi yang pastinya adalah kedua-dua perkara ini adalah zat kehidupan. Terlebih nafas hidup dari Tuhan adalah um, zat kehidupan. Sehingga banyak orang yang percaya kepada spiritisme karena meyakini bahwa roh yang dihembuskan di hidung manusia itu adalah tuh benda hidup. Dan mereka percaya bahwa setelah manusia mati, ada yang akan bergentayangan. Sebenarnya tidak. Jadi bagi yang kita sudah belajar, apabila kita berhadapan dengan situasi-situasi melihat sesuatu yang tidak biasa kita lihat, dan mungkin biasanya ini muncul pada waktu ada yang meninggal. Em, Apa yang kita paham dari sini adalah tidak ada satu orang pun yang setelah mati rohnya ataupun ya dia bergentayangan, dia berjalan ke sana ke sini, eh, mau selesaikan yang belum diselesaikan dan sebagainya. Tidak ada. Itu bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Tetapi apabila manusia meninggal, dia akan kembali kepada debu tanah dan nafas hidup itu akan eh, kembali kepada Tuhan. Tidak lagi bergentayangan. Dan sekali lagi, walaupun dikatakan nafas hidup itu ataupun roh manusia itu kembali kepada Tuhan, tidak bermaksud roh itu eh, ada kepribadian. Sekali lagi, tidak ada kepribadian, tidak dapat berpikir, tidak ada perasaan, dan sebagainya. Kalau kalau benar manusia itu masih boleh bergentayangan selepas hidup, sepatutnya manusia masih boleh ada pengharapan untuk diselamatkan selepas mati. Kalau ikut logik lah kan. Tetapi oleh karena manusia selepas mati tidak dapat memuji, tidak dapat merasakan apa-apa, tidak ada perasaan, tidak dapat membuat keputusan apa-apa, sehingga maka selepas mati tiada sudah pengharapan untuk diselamatkan. Tiada lagi jalan untuk diselamatkan kalau memang selama hidupnya tidak menurut kepada Tuhan. Saya masih ingat um, mungkin sampai sekarang ini kepercayaan, misalnya ada orang meninggal, ada yang meyakini bahwa kalau orang ini tanam pokok lah, pokok buah-buahan, misalnya pokok langsat. Pernah beberapa kali saya ikut berapa tahun ataupun berapa bulan selepas kematian salah satu daripada kami punya ahli keluarga. Ada juga di kalangan keluarga yang ngam-ngam itu buah langsat berbuah. Jadi waktu kami makan tawar. Nah, jadi ada yang bilang, oh ini si Anu ini bilang yang sudah meninggal ini dia sudah pergi makan ini. Dia bilang, jadi itulah kepercayaan yang dibawa-bawa daripada kepercayaan nenek moyang terutama di bangsa kita lah kan. Tapi sekali lagi sudah panjang lebar disampaikan bahwa konsep itu adalah bertentangan dengan Alkitab. Jangan pula kalau tiba-tiba ada di antara kita yang meninggal ataupun saya yang meninggal, oh saya dikatakan oh bergentayangan pula. Kan macam tidak sesuai. Kejadian 2 ayat 15-20 yang diciptakan pertama kali adalah laki-laki dan Tuhan memberi nama dia Adam. Pada putus-putus.
Macam mana yang lain? Masih jelas? Mungkin saya perlu dekat sedikit. Kadang-kadang habis jauh ini nih WiFi ini. Saya tidak sambung dengan di device yang ini. Harap-harap tidak banyak tersekat-sekat lah. Atau kadang-kadang sebab terlalu jauh saya punya apa? Saya punya device. Oke, jadi yang disebutkan pertama adalah laki-laki dan nama Adam itu sendiri bermaksud manusia. Kejadian 2 ayat 21, 22 dan 23, Allah mengambil satu dari tulang rusuk Adam dan dari situ Allah menjadikan seorang perempuan bagi Adam. Ini perkara yang menarik kita perhatikan. Cara laki-laki dan perempuan diciptakan agak berbeza. Laki-laki diciptakan dengan dua formula, satu formula, yaitu debu tanah campur nafas hidup daripada Tuhan, barulah dia jadi manusia yang hidup. Tapi berlainan berbeza dengan wanita. Wanita tidak dibentuk semula daripada debu tanah lalu dihembuskan lagi nafas hidup. Dikatakan kita lihat Allah ketika Adam ini tidur, Allah mengambil satu daripada tulang rusuk Adam. Coba kamu kira di tulang rusuk laki-laki betulkah ada kurang satu? Ada yang pernah kira nggak? Coba kamu cek. Coba kamu periksa yang laki-laki. Di sebelah kanan atau sebelah kiri yang tidak cukup. Kalau memang tidak cukup, saya belum pernah kira. Atau coba cek di internet dan kamu boleh kongsikan di ruangan ruangan chat atau di komen. Ya, jadi diambil daripada tulang rusuk Adam, satu daripada tulang rusuk itu, lalu dari tulang rusuk itu Tuhan menjadikan seorang perempuan bagi Adam. Ini menarik kan? Saya percaya apa yang kita pelajari yang dinyatakan dalam Kejadian pasal 2 ini mengenai penciptaan ini eh, hanyalah gambaran besar mengenai penciptaan manusia. Saya percaya banyak lagi proses yang Allah lakukan dan tidak disebutkan di dalam Alkitab. Salah satunya ini. Mungkin kita boleh bertanya, bagaimana Allah mengambil tulang daripada rusuk Adam? Dan selepas diambil, bagaimana Allah membentuk tulang rusuk ini menjadi satu bentuk manusia yang baru? Apakah dengan berfirman? Apakah ditambah lagi dengan debu tanah yang lain? Atau bagaimana? Ini perkara-perkara yang kita tidak dapat jawab sama ada melalui tulisan dalam Alkitab, apalagi di rujukan-rujukan yang lain. Tetapi ada pelajaran yang menarik kita dapat ambil daripada ayat ini. Kalau kita tanya bagaimana tulang itu diambil dari tulang rusuk Adam dan selepas diambil tulang rusuk itu lalu bagaimana Tuhan membentuk manusia dari tulang rusuk itu perkara yang mungkin kita tidak dapat jawab sampai pada saat ini. Tetapi kalau kita bertanya kenapa diambil daripada tulang rusuk bukan dari tulang kepala, dari tulang tangan atau tulang kaki, dari tulang lutut, em, itu kita boleh jawab. Adakah wanita-wanita di sini yang kalau pada waktu itu diberikan pilihan kamu mau apa diciptakan dari apa? Mau diciptakan daripada tulang kepala, tulang tangan, atau masih oke dengan tulang rusuk, ataupun yang lain katakan mau diciptakan daripada tulang lutut. Ini perkara menarik. Rupanya Tuhan sengaja mengambil tulang rusuk Adam untuk menciptakan seorang perempuan.
Allah tidak mengambil tulang itu dari tulang kepala supaya perempuan ini menjadi eh, besar apa besar kepala apa kita sebut naik kepala atau apa sehingga wanita ini mengatasi perempuan mengatasi laki-laki dan eh, menjadi mengarah-arahkan lelaki. Wanita juga tidak diambil daripada tulang kaki supaya jangan nanti perempuan ini menginjak-injak laki-laki. Tetapi Allah menciptakan perempuan ini dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, yang dekat dengan tangan, yang boleh memeluk. Bermaksud Allah menciptakan seorang perempuan yang sama taraf dengan manusia, yang menjadi penolong, yang sepadan untuk manusia, untuk ini Adam, untuk laki-laki, dan bukan juga diciptakan oleh Tuhan untuk ya diinjak-injak, direndah-rendahkan, tetapi Tuhan ciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan dan pasangan yang uh, akan dikasihi, disayangi oleh uh, laki-laki. Jadi ini pelajaran yang uh, cukup bagus untuk kita selalu ingat. Janganlah kita bahas tentang feminisme itu kesebutannya itu dan sebagainya. Memang inilah bagaimana Tuhan telah menciptakan perempuan. Tidak juga menciptakan perempuan ini lebih rendah daripada laki-laki. Tidak juga menciptakan perempuan ini lebih tinggi daripada laki-laki. Tetapi Tuhan menciptakan perempuan itu sama taraf dengan laki-laki. Dan memang laki-laki ini sejak dari awal diberikan kuasa untuk menjadi ketua. Tapi tidak bermaksud ketua di situ eh, menghambakan wanita dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan kepada bahagian yang keempat mengenai activity manusia. Kejadian 1:26. Allah menjadikan manusia sesuai gambarnya agar berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Untuk berkuasa dan memelihara ciptaan Tuhan di dunia, di bumi ini. Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Allah membentuk lembaga pernikahan. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah juga membentuk lembaga pernikahan. Dalam kata yang lain, ketika perempuan diciptakan, ketika Hawa diciptakan, Allah telah membentuk, menginstitusikan, ataupun melembagakan institusi pernikahan. Hal yang kudus. Kejadian 1:28, Allah membentuk kemampuan kepada manusia untuk beranak cucu agar bumi dipenuhi oleh umat manusia. Jadi ini salah satu aktiviti manusia yaitu mengisi dunia ini, memenuhi dunia ini dengan umat manusia. Kejadian 4, Kejadian 1, Allah memberikan semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji menjadi makanan manusia kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Ini menarik juga kita lihat sebab dari dulu masa kecil saya berpikir yang pada waktu manusia diciptakan, makanan manusia, makanan Adam dan Hawa itu adalah em, sayur-sayuran. Mereka vegetarian. Tapi selepas dibaca balik ini kitab Kejadian, rupanya pada waktu manusia diciptakan, manusia bukan vegetarian, bukan, bukan
bukan vegetarian, ya, tetapi fruitarian. Bukan pemakan daging, bukan pemakan sayur-sayuran, tetapi sebenarnya pemakan buah-buahan. Ini apa yang sudah dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 16 dan 17. Jadi em, jangan kita terlalu ekstrim mengenai vegetarian. Nah, jangan sampai kita menghakimi orang lain. Oh, kamu tidak akan selamat oleh sebab kamu tidak vegetarian. Kamu tidak kembali kepada diet yang pertama dalam Alkitab. Ini bagus untuk kita lakukan dan penting untuk kita lakukan, tapi jangan sampai kita menghakimi. Sebab kalau kita menghakimi orang eh, yang tidak menghidupkan diet vegetarian, eh, ternyata kalau kita ikut betul dalam diet mula-mula manusia ini, kita bukan vegetarian, tetapi kita fruitarian. Ada, saya pernah jumpa satu orang, satu keluarga sebenarnya yang memang berkeras untuk ini. Dia katakan kita harus kembali kepada diet kita yang mula-mula, bukan vegetarian, tetapi fruitarian. Ini adalah orang, saya tidak ingat dia dari negara mana itu. Em, Dia berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain dan kamu tahu, em, waktu kami jumpa mereka dan mereka tinggal bersama-sama dengan kami, mereka akan makan buah saja. Mereka suka berada di Malaysia, termasuk di Sabah, oleh sebab di tempat kita senang mau dapatkan ini banyak jenis buah-buahan. Dan mereka sangat kurus. Em, saya masih ingat ketika ada anak dia masih kecil. Ini anak eh, agak kasihan juga lah, macam dia em, pandai juga dia tapuk-tapuk mau minta makan yang makanan yang bukan buah. Sebab sejak lahir memang ini anak tidak pernah menyentuh makanan lain selain daripada buah-buahan. Em, apakah kita harus kembali kepada ini? Sekali lagi yang kita sudah lihat bahwa semua makanan di dunia ini setelah berdosa tidak lagi cukup untuk tidak tidak lagi memiliki zat yang cukup, yang sempurna untuk manusia. Jadi sama ada kita makan eh, buah-buahan, kita makan sayur-sayuran, apalagi makan daging, zat yang kita dapatkan adalah berbeza dan tidak sama lagi dengan zat seperti sebelum berdosa. Tidak juga saya bilang, oh tidak ngam itu doktrin kesehatan mengenai makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya hanya menekankan kepada kita untuk jangan kita terlalu ekstrim dalam hal uh, penurutan ataupun uh, apa dalam hal melakukan diet diet vegetarian ataupun fruitarian ini. Kita makanlah yang bersederhana, itulah inti utama dia. Apa yang kita makan kita bersederhana lah. Jadi kesimpulannya adalah Allah menciptakan manusia dengan aktiviti-aktiviti yang akan membuat manusia itu bertambah secara sempurna dalam fisik, mental, sosial, dan rohani. Dan manusia ini diciptakan untuk bergerak. Kita tidak diciptakan untuk tidur saja, kita tidak diciptakan untuk um, baring-baring saja, tetapi kita didesain oleh Tuhan untuk bergerak. Kalau ada manusia yang tidak bergerak, tidak melakukan pergerakan dalam waktu yang lama, dia pasti akan sakit. Dan orang yang selalu melakukan pergerakan, pergerakan maksudnya sini bukan bergerak sedikit, tapi melakukan pekerjaan, mungkin senaman, dan seterusnya. Itu bagus untuk tubuh kita yang memang didesain untuk perkara-perkara begitu. Seterusnya, manusia dan dosa. Yesaya 6 ayat 3, Allah itu suci atau kudus. Allah tidak berdosa dan ia tidak menciptakan dosa.
Jadi dari mana dosa itu muncul? Sebenarnya dosa itu sangat misteri pada waktu itu. Ketika Lucifer berdosa, nah, eh, muncul dalam hatinya untuk memberontak, dia pun tidak paham. Sebab dosa belum pernah terjadi pada waktu itu. Dan eh, sehingga dosa itu kita tidak dapat katakan bahwa Allah yang menciptakan. Tetapi dosa itu ada sendiri yang dimulakan oleh Lucifer sebagai asal mula dosa. Dan ketika Lucifer eh, memberontak, dia membawa 1/3 daripada malaikat di surga untuk mengikuti dia. Sebenarnya lebih daripada 1/3. Banyak dari malaikat yang percaya kepada dia pada mulanya, tetapi ketika malaikat yang lain menasihati mereka dan Yesus sendiri menasihati mereka, beberapa malaikat itu berpihak pada eh, Tuhan dan yang bahagian satu masih berpihak kepada Lucifer. Dan itulah 1/3 yang berjaya Lucifer pengaruhi dan 1/3 inilah yang dibuang daripada surga. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapa segala pendusta. Kejadian 31-7. Iblis melalui ular mencobai Hawa sehingga manusia itu Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ini em, saya pikir kita sangat paham bagaimana iblis yang mengambil rupa seperti ular mencobai Hawa sehingga manusia itu Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca buku sejarah para nabi di bahagian yang pertama saya kira. Benar sudah dia punya ya, lah bab yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan lebih banyak paham mengenai pembahasan ini di sana. Em, Kamu dapat bayangkan nggak macam mana rupa ini iblis? Apabila saya baca ini Alfa dan Omega, dikatakan ular yang digunakan oleh iblis untuk menyamar ini adalah ular yang paling cerdik, binatang yang paling cerdik dan paling indah pada waktu itu. Jadi iblis menggunakan binatang yang paling indah untuk meyakinkan Hawa. Dan sebenarnya tidak ada binatang yang boleh bercakap. Tiada binatang yang boleh bercakap ketika manusia Tuhan menciptakan binatang. Tiada. Jadi pertama bayangan eh, ya betul. Pandangan ular ini dia pertama dia pandai terbang, dia memiliki sisik yang berkilat macam bukan juga warna-warni lah, tapi dia ada macam ada warna apa kita sebut itu em, bukan pelangi lah, tapi macam saya pun tidak dapat bezakan apa itu warna begitu macam banyak warna lah itu kan bila dia kena sinaran matahari dia macam berkilat dan dia memantulkan banyak warna. Kamu paham ini maksudnya? Dan dia ada kaki dan dia juga ada tangan. Dan dia boleh terbang. Kenapa saya katakan begitu? Sebab bila kita baca dalam bab-bab yang saya sudah sebutkan tadi, pertama ini ular hinggap di pohon larangan tadi. Yang kedua, dia memberikan kepada Hawa itu buah. Maksud dia ada tangan, ada kaki, dia boleh terbang, dan dia memiliki penampilan yang indah. Kamu tahu,
Satu-satunya bayangan saya yang paling paling dekat adalah dengan gambar naga yang selalu kita guna sekarang. Tapi jangan juga kita bilang, oh itu namanya itulah itu yang si Lucifer guna itu. Jangan juga lah. Ini hanya gambaran kita, gambaran saya selepas membaca ini buku sejarah para nabi ataupun buku Alfa dan Omega. Em, jadi ya kembali kepada binatang yang tidak pandai bercakap. Sebenarnya tidak ada binatang yang pandai bercakap waktu itu. Dan itulah poin sebenarnya kenapa Hawa boleh mempercayai ini ular. Ini apa tipu muslihat iblis lah. Pertama, iblis menggunakan ular dengan penampilan yang indah. Kedua, iblis berbicara melalui ular itu dan bercakap. Seolah-olah ini ular telah memakan itu buah, padahal sebenarnya tidak jauh beza dengan buah yang lain. Dan setelah ular ini makan, akhirnya dia dapat bercakap. Nah, inilah yang menjadi tipu muslihat kepada Hawa waktu itu sehingga ular ataupun iblis berjaya meng- menggoda, mengambil keyakinan si Hawa, meyakinkan si Hawa untuk makan itu buah. Di perkara yang menarik lah. Oke, kita lanjutkan. Kejadian 3 ayat 7 dan seterusnya. Hukuman atas dosa adalah perubahan di alam semesta, kutukan kepada binatang dan manusia saling menuduh, timbulnya rasa takut dan kematian. Nah, masalah pertama Hawa dan Adam dan Hawa waktu pemberontakan ini. Oke, saya tidak akan bercakap secara khusus apa yang Alkitab katakan sudah, tetapi sebab kita adalah Adventist, maka rujukan kita yang lain adalah tulisan Ron Nubuat. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah sebahagian adalah apa yang Alkitab katakan dan sebahagian adalah tulisan Ron Nubuat. Nah, masalah bagi Adam dan Hawa adalah memang Tuhan sudah lebih awal mengatakan kepada mereka untuk jangan menjauh daripada em, sesama mereka. Dan bagi saya, oleh sebab Tuhan sudah memberikan perintah ini dan pada waktu itu Ron Nubuat katakan ketika Adam melakukan pekerjaan yang lain dan Hawa berjalan-jalan dan dia sadar atau tidak sadar dia sudah meninggalkan jauh tempat si Adam. Menurut saya pelanggaran pertama Adam atau Hawa ini bukan makan buah, tetapi perintah Tuhan untuk mereka jangan menjauh. Itu kesilapan mereka yang pertama. Dan ketika mereka menjauh, itulah peluang iblis untuk eh, menjatuhkan satu persatu Adam dan Hawa terlebih dulu lah kan. Em, dan akhirnya kita 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 percaya, kita lihat bahwa selepas Hawa ini memakan ini buah, kemudian Adam datang dan uh, dia tahu itu keadaan, dia juga makan oleh karena mengasihi ini Hawa. Ada juga tulisan Ronubat yang mengatakan bahwa kalau Adam ini tidak makan itu buah, ada pengganti, ada Hawa yang lain untuk si Adam. Tetapi Adam um, memilih untuk berdosa, dihukum bersama-sama dengan uh, Hawa. Inilah ini kan mungkin maksud orang apa mengenai cinta ini kan pengorbanan si Adam. Menurut kamu itu satu pengorbanan atau apa? Oke, 1 Yohanes 3:4. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Raja-Raja 8 ayat 6 tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi akhirnya ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka menghadapi um, kematian.
dan mereka melanggar hukum Allah, dan sampai seterusnya ini menjadi waris, kecenderungan untuk berdosa ini diwariskan pada keturunan yang seterusnya, sehingga disebutkan dalam Alkitab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi siklus putaran kehidupan manusia dari sempurna menjadi tidak sempurna karena masuknya dosa, tapi oleh karena salib Yesus maka manusia yang tidak sempurna itu akan menjadi sempurna. Jadi pada waktu Allah melakukan penciptaan, sebelum Allah ataupun tiga oknum kalahan ini melaksanakan penciptaan, mereka terlebih dulu melaksanakan pelan mereka. Ada pelan E, ada pelan B, ada pelan C mungkin. Pelan yang pertama itu adalah ketika manusia menurut dan tidak makan buah larangan itu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka mereka akan hidup kekal. Tetapi kalau mereka memilih untuk memakan buah itu ataupun em, melanggar, memberontak kepada Tuhan, maka plan yang kedua yaitu rancangan penebusan. Jadi rancangan penebusan ini sudah ada sebelum penciptaan itu dibuat. Jadi pelan dulu dibuat oleh Tuhan, barulah pelaksanaannya, barulah terjadi itu masalah, barulah Tuhan jalankan plan yang kedua. Dan atas kasih karunia Tuhan, maka manusia yang berdosa ini dan berhadapan dengan upah dosa, akhirnya beroleh pengharapan, keselamatan, dibebaskan daripada dosa. Ada teori evolusi, manusia awalnya tidak sempurna dan melalui proses yang panjang dan usaha sendiri akan menjadi sempurna dengan berjalannya waktu. Ini teori evolusi lah kan, yang bermacam-macam lebih nih kalau teori evolusi kan. Kalau kita pelajari rupanya eh, teori evolusi ini banyak. Misalnya yang paling terkenal itu adalah Charles Darwin yang percaya bahwa manusia ini berevolusi daripada monyet. Tapi dari teori yang lain ada yang percaya bahwa manusia ini muncul daripada satu, apa kita sebut adalah banyak. Kamu boleh baca dari sel yang kecil bertumbuh, berkembang, 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 yang disebutkan di sini eh, dalam bentuk yang tidak sempurna, tetapi proses yang panjang dan secara perlahan sendiri menjadi sempurna. Nah, dan ini bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Jadi kesimpulannya, manusia diciptakan sempurna dan iblislah yang membawa dosa ke dalam dunia ini, tapi Allah dalam rancangannya memulihkan kembali manusia ke dalam kesempurnaan melalui kematian anaknya ataupun Yesus Kristus di kayu salib. Bagian yang terakhir, Kejadian 3 ayat 15. Janji keselamatan diberikan segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi bila kita baca Kejadian 3 ayat 15 ini adalah nubuatan yang pertama ataupun Injil yang pertama atau disebut di sini sebagai proto evangelium atau Injil yang pertama. Kabar baik yang pertama yaitu bahwa ada permusuhan di antara si ular dan si perempuan tadi. Si ular sudah tentu bermaksud si iblis lah. Dan perempuan bermaksud keturunan manusia sejak Adam dan sampai akhir zaman ini. Berikan janji keselamatan mengenai lahirnya Mesias dan bagaimana Mesias ini akan memberikan penebusan dan pengharapan bagi seluruh umat manusia. 1 Petrus 1:10. Rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi ini sudah dinyatakan tadi. Yohanes 19:30. Janji keselamatan telah digenapi dengan matinya Yesus di kayu salib. Jadi sesuai dengan nubuatan dalam Kejadian 3, nubuatan itu digenapi pada waktu bukan kelahiran, tetapi kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Kesimpulan,
Manusia diciptakan sempurna oleh Allah, bukan saja sempurna tapi kudus, dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Jadi kita ingat, formula kita diciptakan adalah dari debu tanah ditambah dengan nafas hidup dari Tuhan dan menjadi terjadilah manusia yang hidup, makhluk yang hidup. Benda yang tidak bernilai dicampur dengan bahan yang paling bernilai dari surga sendiri, barulah manusia itu hidup. Mari kita ingat, kita ini dari debu tanah yang tidak bernilai. Kalau kita mengizinkan Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kita, kita menjadi manusia, makhluk yang berharga. Oleh karena masuknya dosa ke dalam dunia yang dibawa oleh setan, maka dunia yang sempurna menjadi rusak. Bukan saja manusia yang mengalami kemerosotan, kerusakan secara fisikal, secara rohani dan karakter tadi, tetapi seluruh alam semesta, eh, maksud saya seluruh bumi terjejas dengan em, dosa ini. Kita manusia secara perlahan dari pertama keturunan yang pertama, kesehatan kita menurun, menurun dan seterusnya. Daya tahan kita untuk penyakit menurun, menurun, menurun sampailah generasi yang sekarang. Itu juga dengan karakter dan gaya hidup kita. Begitu juga dengan alam yang ada di sekitar kita. Dulunya makan buah saja cukup untuk mencukupi seluruh tubuh kita. Tetapi setelah manusia berdosa, buah itu tidak cukup lagi. Berkurang zat ataupun nutriennya. Sehingga Allah diberikan arahan oleh Tuhan untuk memakan makanan tambahan daripada tumbuh-tumbuhan hijau. Dan selepas itu barulah manusia memakan daging, itu pun bukan atas perintah Tuhan. Sebelumnya hanya Tuhan memberikan izin kepada manusia untuk memakan daging pada waktu em, selepas air bah itu sendiri. Selepas zaman Nuh lah. Itu pun ada aturan dia. Melalui Yesus Kristus, Allah hendak memulihkan kembali manusia kepada keadaannya yang sempurna. Jadi satu kerinduan dan rancangan Tuhan adalah supaya manusia kembali kepada keadaan yang disebut tadi, sama gambar dan rupanya sama seperti Allah. Dan yang terakhir, rencana keselamatan bagi manusia sudah dibuat Allah sebelum dunia dijadikan, dan Allah tidak mengharapkan manusia itu jatuh ke dalam dosa, tapi Ia sudah menyiapkan solusi seandainya manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kenapa ada plan A, plan B, plan C? Sebab Allah telah menciptakan manusia ini dengan kuasa dan kemampuan untuk memilih. Jadi apabila Tuhan menciptakan manusia ini dengan kuasa memilih, maka manusia ada dua kemungkinan. Pertama, menuruti Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Jika manusia ataupun ciptaan ini eh, menuruti Tuhan, ada rancangan Tuhan yang lain. Kalau manusia ini memberontak pada Tuhan, ada rancangan Tuhan yang lain. Jadi apabila ada rencana keselamatan ini dibuat, ini tidak bermaksud Allah tidak Allah mengharapkan manusia jatuh dalam dosa. Tapi karena dia sudah mengatur sebaik-baiknya rancangan itu. Jadi sampai di situ em, pelajaran untuk malam hari ini kita buka pada masa ini untuk ruang pembahasan atau tanya jawab yang boleh dijawab lah. Sementara di Zoom, silakan on kamera atau on mikrofon. Di Facebook juga sudah boleh sampaikan pertanyaan. Ada? Silakan sampaikan.
Di Facebook setakat ini tidak ada, di YouTube juga tidak ada, di Zoom juga tidak ada. Menurut fakta anatomi tulang rusuk, laki dan perempuan adalah sama banyak, yaitu 12 pasang kiri dan kanan. Maksudnya 24 tulang rusuk keseluruhannya. Jadi tidak juga perubahan lah kan. Saya, saya ada ingat bahwa waktu masih kecil lagi atau belia, orang selalu bilang bahwa laki-laki ini hilang satu tulang rusuk. Tapi tidak juga, cukup juga. Kita dalam kitab Kejadian adalah bersurat atau Inggris. Ya. Oke, ada? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, kita akhiri di sini dan jangan lupa untuk em, jawab itu kuis dan sampaikan pertanyaan di situlah link sudah. Oke, jika tidak ada lagi, mari kita semua tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan di sorga, kami sudah selesai untuk pertemuan pada malam ini. Terima kasih karena Tuhanlah yang menguasai kami dan tinggal di dalam pikiran kami sehingga apa yang sudah disampaikan sebentar tadi sudah memberikan kepahaman yang jelas bagi satu persatu kami yang sudah hadir. Terima kasih terus memberkati mereka yang sudah hadir pada malam hari ini supaya pertemuan seterusnya mereka akan terus hadir dan mereka akan dikuatkan, diperkukuhkan melalui pembelajaran Alkitab dalam menggunakan buku 28 doktrin ini. Sekarang kami akan beristirahat. Tuhan terus menjaga kami, memberkati kami dalam istirahat kami malam ini, sehingga besok kami boleh bangun daripada istirahat kami dan meneruskan apapun pekerjaan dan kegiatan kami. Terlebih kami mohon keampunan apabila ada kelemahan dan dosa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke, sampai di situ pertemuan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kamu semua dan kita jumpa di pertemuan akan datang. Tuhan memberkati. Saya stop streaming di eh, YouTube dan Facebook dan sekarang di Zoom. Selamat beristirahat.